Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Pasti pas pertama kali nonton ngeliat thumbnailnya aja, hah? Mas Tulus gundul. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya untuk semuanya saya ucapkan selamat bergabung. Untuk yang baru pertama kali bergabung, yang sudah sering bolak-balik ke sini, saya ucapkan selamat datang kembali. Yang sudah sering ke sini, yang baru ataupun yang lama, kalau belum subscribe, please support Mas Tulus dengan di-subscribe, kemudian hidupkan tombol loncengnya juga. Yuk, yang belum like juga, support saya dengan di-like sekarang juga, ayo. Boleh. Kemudian di-share ke media sosial yang kalian punya. Satu lagi, kalau ada iklan yang pendek, teman-teman kalau boleh jangan di-skip ya, biar Mas Tulus bisa gajian setiap bulan ya. Terima kasih banyak. Yang mau nyawer, ada tombol terima kasih super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan ya buat nyawer Mas Tulus. Terima kasih. Salam rindu, salam kangen. Maaf videonya ini tidak secara live ya teman-teman, karena memang ada satu dan lain hal yang nggak bisa Mas Tulus sampaikan. Ada banyak yang harus dikerjakan hari ini. Dan aku rasa video juga untuk pagi sudah aku tayangkan ya. Video iseng-iseng lah ya. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan dengan videonya, terkesan nggak direncanakan, atau terkesan berantakan atau apa. Memang kenyataannya tidak direncanakan. Memang insya Allah amin. Saya itu pengen ngajak tim nasi box itu untuk ke Jogja bareng-bareng, sehingga saya bilang untuk tolong ya tahun ini kita nggak usah ada keriaan apa-apa. Aku cuma bikin nasi box, terus aku bagikan ke tim-tim nasi box sama tetangga. Hanya itu sebetulnya saya sudah kode mereka. Oke, sekarang nabung aja, nggak usah ngasih saya kado, nggak usah ngasih apa-apa. Kalau pada mau ngasih mentahannya aja 20 juta aku gituin. Jadi aku sengaja aku gituin biar mereka nggak bikin kejutan. Tapi ternyata ya bagi mereka katanya keluarga. Kita ini keluarga, kita harus membahagiakan keluarga kita ya. Jadi kalau ada yang kurang suka dengan video yang tadi pagi, Mas Tulus minta maaf. Memang begitu adanya. Saya upload tujuan utamanya adalah buat kenang-kenangan ya, bukan buat dikonsumsi sama teman-teman. Tapi kalau kebetulan teman-teman ini ada yang nonton terus juga ngerasa terhibur, alhamdulillah. Kalau ada kesalahan atau penyampaian kata-katanya terkesan berantakan, Mas Tulus minta maaf ya. Matur sembah nuwun juga untuk yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun. Doa baiknya buat Mas Tulus aminkan, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Qabul hajate, qabul hajate, qabul hajate saka kersane Gusti Allah. Amin. Mudah-mudahan doa baiknya teman-teman juga kembali ke teman-teman yang mendoakan. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi videonya nggak live, nggak apa-apa ya. Yang penting ada wajah gantengnya Mas Tulus buat nemenin.
Pede tenan ya Mas Tulus iki. Banyak yang harus dikerjakan teman-teman hari ini, saya harus menyelesaikan sesuatu. Jadi memang ada yang harus saya selesaikan dulu sehingga Mas Tulus nggak bisa live buat teman-teman ya. Eh Baca judulnya kalian pasti akan mikir, wah Mas Tulus ada apa lagi nih kok begini lagi gitu judulnya kok mengerikan ini ada apa ya. Jadi Mas Tulus itu video ini spontan. Jujur teman-teman harusnya hari ini tuh nggak ada video. Saya itu sudah meniatkan diri saya untuk libur hari ini. Oh hari ini nggak ada video, hari ini beres-beres saja, siapkan kerjaan yang harus dikerjakan karena memang Mas Tulus tuh ada salah satu hal yang harus diurus ya terkait dengan asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Ada yang harus saya selesaikan hari ini. Jadi saya tuh nggak bisa sebetulnya buat bikin video live. Ternyata ini teman-teman saya syutingnya setelah sholat zuhur ya. Setelah zuhur di sini jam 12:30 ya. Dan Mas Tulus buat video ini juga dalam tanda kutip spontan. Ini saya sudah rapi karena saya sudah mau jalan. Saya sudah mau berangkat untuk menyelesaikan sesuatu ya. Jadi Mas Tulus ada yang diurus lah pokoknya ngapunten ya. Di dekat sini di Pancoran ya sama Mas Wardi juga. Sehingga saya tiba-tiba pengen bikin video ini karena motivasi dari yang disampaikan yang Lukito. Walaupun judul videonya hari ini menyeramkan, kita simak isinya nanti ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita bahas sesuai dengan judul kita hari ini terkait dengan Gunung Merapi dan juga Merapi, ini juga salah satu hal yang sepertinya masih jadi topik yang menurut saya juga patut kita waspadai dan kita akan bahas secara lebih jauh. Tapi sebelumnya, saya masih mau ingatkan teman-teman yang lagi nonton video ini untuk membantu sedekah nasi box. Setidaknya membantu dengan berdoa saja. Bismillah, mudah-mudahan di akhir bulan Desember, Jumat akhir bulan Desember 2023 ini, Allah izinkan ada sedekah nasi box. Amin. Mudah-mudahan Allah melancarkan rezeki malaikat-malaikat nasi box yang biasa membantu nasi box. Amin. Dan Allah izinkan ada nasi box sesuai dengan jumlahnya. Amin. Kalau mungkin Allah izinkan menjadi lebih jumlahnya. Amin ya Allah. Alhamdulillah sedekahnya sudah mendekati angka 2 juta ya. Angka sedekah kita sudah mencapai di angka 2 juta. Hampir angka 2 juta di sebelum tanggal 10 Desember. Ini kabar baik ya. Siapa tahu teman-teman yang nonton jadi terketuk hatinya buat membantu lagi. Saya tunggu rezeki dari teman-teman ya. Caranya gimana kalau bantu Mas Tulus? Cek kolom deskripsi, transfer minimal Rp12.000 maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Minimalnya 12.000 ya teman-teman. Langsung transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Maksimalnya mau kalian langsung saya lagi banyak rezeki tapi jual rumah laku saya genepin 6 juta. Ya boleh nggak apa-apa ya. Silahkan saya tunggu ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Saya hanya bisa bilang terima kasih banyak untuk hamba Allah yang sudah membantu tanpa terkecuali saja. Semoga rezekinya jenengan yang sudah sedekah nasi box, juga kemarin yang sudah sedekah buat saya, terima kasih. Yang sudah berbagi rezeki buat beli bakso pas ulang tahun, terima kasih banyak nggih. Matur sembah nuwun yang sudah sedekah ke saya, semoga rezekinya bertukar dengan lebih melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, semoga jenengan segera dikabul untuk segala hajat baiknya. Amin. Semoga juga sedekahnya jenengan tadi jadi media tolak bala buat jenengan dan keluarga. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Oh iya, minyak bidara stoknya banyak ya teman-teman. Untuk yang mau pesan bisa DM saja ke nomor WhatsApp ini 0857 di kolom deskripsi, nama, alamat lengkap, nomor HP. Kemudian juga untuk kode posnya jangan lupa ya. Langsung sebutkan di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke. Matur nuwun, harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim ya. Teman-teman silahkan manfaatkan. Pengirimannya apa saja silahkan request Mas Tulus. Saya yang paling dekat dengan saya itu ini misalnya gurunya JNE, JNT atau Tiki atau Pos Indonesia boleh. Silahkan request yang paling cepat, yang paling mudah untuk diterima ya. Silahkan DM Mas Tulus langsung. Oke. Matur nuwun, terima kasih. Teman-teman, kemarin kan di video kemarin terkait dengan suara gemuruh itu saya menyampaikan pesan Eyang bahwa Gunung Merapi itu belum seberapa. Masih ada kejadian yang lebih besar sekiranya lebih daripada Gunung Merapi. Kadar ukurnya itu adalah lebih daripada yang terjadi di Gunung Merapi. Itu yang saya sampaikan, yang Eyang sampaikan, kemudian sampaikan ke teman-teman yang nonton. Dan ini tadi setelah sholat zuhur,
sebelum saya jalan teman-teman, Eyang itu kayak bilang, "Le, posomu dino iki ditutup nih ya." Jadi Mas Tulus itu memang puasa dari hari Selasa, Rabu, dan juga Kamis. Memang saya 3 hari berpuasa untuk hari ini. Puasa mensyukuri hari lahir ya. Sekaligus ada satu hajat yang memang saya gunakan untuk membantu para eyang kita untuk ya intinya kalau saya diizinkan menghadiahkan pahala saya buat alam, saya hadiahkan buat alam sekarang untuk sesuatu yang lebih baik. Amin. Hanya itu tujuan saya ya. Dan hari ini ketika saya selesai, nanti kamu makannya pakai ini ya, Le. Jadi ada request eyang yang maaf saya nggak bisa sampaikan ke teman-teman. Yang pasti makanannya halal. Jadi saya disuruh mengkonsumsi ini. Nanti ini kan kamu penutupan, Le. Ini kan kamu selesai puasa hari ini. Nanti pas buka makan iki yo. Mangan ini ya, katanya eyang gitu. Dan saya berinisiatif juga nanti pas pulang dari ngurus BPJS ini, ketahuan akhirnya ngurus BPJS dan asuransi. Jadi memang setelah saya mengurus itu, saya akan cari sesuatu yang disuruh eyang untuk buka puasa tadi. Jadi memang makanan biasa, makanan yang bagi saya juga ada vitaminnya karena lumayan tinggi dan saya nggak bisa ceritakan itu. Setelah beliau menyampaikan, "Le, nanti makan ini ya penutupan, terus rambut kamu kalau sudah ada waktu silahkan dilarung ke daerah Banten," katanya, karena rambut saya itu sudah digundul. Jadi saya mengikuti anjuran. Saya tidak mengilhami ini saya potong karena diperintah sama eyang atau nanti ada yang komen lagi, "Jangan percaya sama leluhur tuh jin." Bla bla bla. Saya hanya mengikuti amanah, tetapi memang saya sudah ada niat untuk menggunduli rambut. Memang karena kondisi rambut saya sedang kurang baik, kurang bagus, ngaturnya tuh lagi susah. Memang niatnya sekaligus dan kebetulan ada perintah seperti itu ya bagi saya juga nggak masalah. Dan untuk ngelarungnya juga tidak ada batasan, kapan saja boleh. Sehingga saya ngerasa ya habis syukur saya bawa pulang aja, nanti kapan ada waktunya saya akan larung. Intinya seperti itu. Dan ketika beliau menyampaikan lagi beberapa hal, eh mungkin beberapa hari ke depan, mungkin 7 hari ya, paling cepat 3 hari, paling lama tuh 7 hari ke depan, aku nggak iso ngendangi kowe. Dalam arti beliau tidak bisa untuk ketemu dengan saya dulu ya. Yang Lokito tidak bisa ketemu dengan saya dulu karena beliau mengatakan bahwa Merapi sedang duwe gawe, Merapi sedang memiliki hajat atau sedang ada yang dikerjakan ya. Salah satunya untuk sesuatu yang baik, pastinya seperti itu. Ada doa lintas agama lah intinya gitu, ada ritual, ada kegiatan yang dilakukan oleh leluhur kita, tapi di salah satunya adalah di Gunung Merapi dan juga salah satu gunung di Jawa juga. Saya nggak boleh menyebutkan itu. Tapi di video ini saya juga ingin menjelaskan sedikit bahwa ternyata Merapi yang ada di Sumatera Barat dengan Gunung Merapi yang ada di Jawa, ini juga dua hal yang ternyata mereka bersinergi satu sama lain. Ini yang disampaikan ya. Jadi saya cukup apa namanya, cukup was-was juga ketika beliau menyampaikan bahwa, "Le, tolong untuk putu-putuku mewaspadai sesuatu yang terjadi dengan Merapi." Jadi Merapi ini juga masih akan terus aktif. Ini yang disampaikan eyang. Merapi masih belum dibilang mandali banget itu belum, tetapi kadarnya sudah pasti akan menurun. Kalau kata eyang, kita aminkan karena itu hal baik. Semoga menurun dan semakin bisa mandali lagi. Tetapi ternyata setelah Merapi, kita diharapkan untuk hati-hati dengan Merapi. Karena saat ini gawean salah satu yang sedang dibangun atau istilahnya untuk yang sedang digendong sama leluhur kita, sedang dipok-pok biar nggak ngamuk, itu sebetulnya Merapi. Dan ternyata hal-hal yang disampaikan yang terkait dengan Merapi yang ada di Sumatera Barat itu belum seberapa, masih ada yang lebih besar. Kemarin beliau menyampaikan seperti itu. Ternyata yang dimaksud eyang itu kurang lebih prasangka saya mengarahnya ke Pulau Jawa. Jadi apakah ini Gunung Merapi yang akan erupsi besar atau mungkin akan meletus besar lagi, tetapi saya tidak membenarkan juga, saya tidak mengiyakan, tetapi memang kita harus mewaspadai Merapi untuk saat ini. Ini yang disampaikan yang Lokito. Aku rasa aktifnya Gunung Merapi, erupsi besarnya kemudian bareng dengan Merapi ini juga menjadi pertanyaan bagi kita, kok mereka aktifnya bareng ya. Duluan Merapi, tapi Merapi kenapa besar kemudian mengecil, dan setelah ini juga Merapi ikut membesar setelah Merapi erupsi besar kemarin. Dan saya mendapat berita juga
info dari teman-teman terkait dengan Gunung Merapi ini sepertinya juga sedang lumayan aktif ya, sedang lagi ganjen-ganjennya si Merapi ini. Ya mudah-mudahan masih mandali, amin. Tapi memang yang disampaikan yang Lukito, eh, ketika beliau mengatakan Merapi sedang duwe gawe, kita sedang awak dhewe sedang gendong, istilahnya itu para eyang ini sedang gendong Merapi supaya tidak tidak keras hati, supaya tidak kasar, supaya tidak apa ya, orang dugal kalau bahasanya yang tuh dugal-dugal itu nakal lah dalam arti gitu ya. Jadi memang sedang digendong untuk saat ini dan kita doakan sama-sama mudah-mudahan nanti usaha untuk menggendong Merapi ini berhasil sehingga tidak akan ya sekali lagi semuanya kita pasrahkan sama Allah ya. Kita nggak bisa juga bilang bahwa oh Eyang harus berhasil, oh Eyang harus berhasil gendong Merapi, Eyang harus berhasil gini. Karena salah satu poin adalah Merapi ini Gunung Merapi ini adalah salah satu gunung yang paling paling pinter dalam arti itu ketika dianggap mereka bergaul tuh mereka tuh paling pinter buat ngomporin yang lain. Jadi Gunung Merapi ini kayak sesuatu yang paling bisa untuk mengompori teman-teman yang lain sehingga kalau Merapi ini habis Merapi tiba-tiba erupsi besar sepertinya juga ini juga sesuatu yang patut kita waspadai karena dia sangat akan mungkin memicu sesuatu yang lebih besar dari gunung-gunung yang lain atau memicu sesuatu yang dari ngajak kancane gitu loh. Kancane iki bukan kalau kita ngajak konco, koncone di rezeki akeh rapopo lagi koncone marai juga ya gunung-gunung sing aktif sehingga pancernya di Jawa nanti bisa ada kalau bahasanya Eyang itu ada segi lima dari Gunung Merapi ini. Jadi kayak sudut sebelah sana, sudut sebelah sana, sudut sebelah sana dan tengahnya ini Merapi. Ini kalau di peta mungkin teman-teman bisa cari tahu arahnya kemana. Tapi nanti kalau sampai Merapi ini tidak bisa digendong alias tidak bisa dielus atau tidak bisa diberhentikan dugalnya, ada gunung yang sudutnya itu kurang lebih lima segi yang disampaikan yang tuh kayak sudut sebelah sana, tengah-tengahnya ini Merapi. Intinya begitu. Kayak gunung ini ada terhitung 1, 2, 3, ya 5. Ada 5 gunung yang mungkin akan sama-sama ikut terpancing juga dengan Merapi. Dan kita diharapkan untuk mewaspadai Merapi untuk saat ini. I don't know, saya juga nggak berani memastikan. Tetapi teman-teman yang harus kita tahu memang potensial sekali. Kalau dari angka 12 saya baca memang gempa dengan gunung yang erupsi, kemudian ada kandungan air atau mungkin bisa dibilang banjir lahar dingin kah? Ataupun banjir dengan kadar air yang cukup banyak, banjir yang dari kawah, kemudian akan berpicu ke kita sudah tahu ya di lereng Merapi itu ada semacam penambangan pasir yang dulu juga pernah jadi musibah juga. Ini juga salah satu hal yang disampaikan Eyang dan saya juga melihat angka 12 itu dominan mengarahnya ke situ sehingga ini topik yang menurut saya tuh kayak kayak yang nggak sengaja saya bahas tapi bikin saya nyesek gitu loh. Karena memang nggak ada agenda ini di list pembahasan kita tuh nggak ada bahas ini. Harusnya kita tadi bahas COVID sama penyakit yang dari Cina kan. Harusnya itu yang akan saya bahas hari tapi tiba-tiba saya melenceng ke sini karena bagi saya ini harus saya sampaikan. Mudah-mudahan sih nanti ada tim terkait yang bisa mengukur ya apakah kira-kira ke depan memang betul akan ada aktivitas yang lebih dominan dari Merapi. Mungkin bisa diadakan penelitian mungkin ya mungkin jadi saya tidak menyuruh tidak memaksa tapi Eyang menyampaikan bahwa Merapi sepertinya dalam waktu dekat ini sedang akan sangat besar karena ada sebuah hal yang sedang dilakukan. Merapi sedang duwe gawe, sedang punya hajat, sedang punya acara. Jadi bahayanya adalah Merapi dan Semeru ini juga merupakan dominan gunung yang akan mengajak rekan-rekannya gitu loh. Rekannya tadi ya itu tadi. Jadi kalau sampai Merapi ini akan besar, setelahnya akan ada 5 gunung yang mungkin notabene kita lihat tadinya nggak aktif bisa jadi aktif, semuanya bisa kompak, 5-5-nya itu akan aktif semua. Naudzubillah min dzalik kalau sampai ini terjadi, saya rasa juga sesuatu yang besar mungkin bisa berbahaya juga buat kita ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton dan juga saya dijauhkan dari itu. Dan terkait dengan Gunung Merapi ini mudah-mudahan nanti dari tim apa ya namanya ya organisasinya apa sih atau dari apa sih waktu itu ya namanya PP
PVBE, itu dah pokoknya. Mudah-mudahan nanti juga bisa melakukan penelitian lebih lanjut atau pengawasan lebih lanjut, apakah kira-kira ke depan memang ada signifikan naik atau seperti apa, saya nggak tahu. Karena Kudus Gembel, apa iya kah? Nggak tahu aku yang minta jumpai, mudah-mudahan nggak ada. Ini, aduh, aku kira ngerungokno omongane yang ki jane ning ati ki ser-seran apa deg-degan gitu ya. Karena subscribernya Mas Tulus itu yang di wilayah Jogja sama Solo, Boyolali itu juga banyak yang sering banget kasih info terkait dengan Gunung Merapi, dan yang Selo kan juga ada di sebelah sana ya. Jadi saya rasa saya agak berat juga menyampaikan ini, tapi mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan semuanya mandali, tapi sekali lagi patut jadikan kewaspadaan saja. Dan ini juga salah satu yang disampaikan Eyang, bahwa masyarakat sekitar atau orang yang mungkin bisa terdampak dengan Gunung Merapi untuk lebih aware lagi terkait dengan pemberitahuan dari tim terkait. Kayak misalnya ada info siaga sekian, terus kita tidak boleh jauh dari sini, kemudian kita suruh ngungsi segala macam. Saya rasa juga harus diikuti panduannya, karena untuk aturannya sudah seperti itu, karena mereka juga punya alat untuk mengukur, kemudian juga mereka bisa menerka sebelumnya, dan ketika ada kejadian kayak Merapi kemarin yang mendadak tiba-tiba erupsi, bisa ditanggulangi. Kita doanya mengarahnya ke sesuatu, mudah-mudahan mandali, amin. Kemudian juga kalau misalnya memang ada sesuatu yang besar dari Merapi, mudah-mudahan ada tindakan dini yang bisa dilakukan tim terkait, tim SAR dan lain sebagainya, untuk memberikan info kepada siapa saja yang di sekitar Merapi yang bisa saja terdampak. Dan ampun ngaten ta ya. Kalau misalnya sampai terjadi, katanya jangkauannya bisa lebih besar daripada yang kemarin ya. Maksudnya jangkauannya orang yang terdampak oleh Gunung Merapi ini akan lebih besar daripada yang kemarin. Kalau misalnya ini kadarnya lebih besar, ini sampai terjadi yang dimaksudkan ya, ada kewaspadaan itu. Eyang betul-betul memberikan warning kepada kita untuk lebih hati-hati terkait dengan Merapi. Bahkan beliau menyampaikan juga, wes ditahan dulu aja buat yang mendaki dan lain sebagainya. Lebih mengikuti petunjuk dari, kalau bahasanya Eyang tuh orang atas, maksudnya orang atas itu adalah ya mungkin tim terkait dari tim SAR dan lain sebagainya, yang mungkin bisa mengukur dulu kadarnya, disampaikan ke masyarakat harus lebih aware lagi, bisa lebih hati. Tadi baru aja beliau menyampaikan, kalau sampai ini lepas, istilahnya tuh kalau sampai iki ucul atau sampai ini lepas, ini jangkauannya akan lebih luas daripada yang kemarin. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Doa terbaik buat Merapi, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan mandali ya Merapi, nggak usah aneh-aneh ya Merapi ya. Suatu cilik-cilik wae, ganjene cilik-cilik wae, gatele sithik-sithik wae, ora sakeh-akeh ya. Jangan sampai ada korban jiwa. Amin. Dan kita doakan sama-sama, mungkin kalau dari hitungannya kan ada 3 sampai 7 hari ke depan, kita lihat 3 sampai 7 hari ke depan apakah betul akan terlalu aktif. Kalau sudah terlalu aktif, saya rasa juga bisa untuk dideteksi, mudah-mudahan juga bisa ditanggulangi, meminimalisir kejadian yang lebih besar, dan mudah-mudahan juga bisa dilakukan mitigasi mandiri lebih lebih awal, lebih aware lagi ya. Oke, amin ya Allah, semoga semuanya selamat, gak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja, amin ya Allah. Semoga manfaat ya. Inti di video hari ini adalah memang ada clue dari Eyang atau warning dari Eyang untuk kita lebih hati-hati terkait dengan sesuatu yang bisa saja terjadi. Seperti itu ya. Amin. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton semua dihindarkan dari sesuatu yang kurang baik. Amin ya Allah. Semoga manfaat ya saudaraku yang saya sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk yang belum like, di like dulu. Mas Tulus doakan mudah-mudahan yang pencet tombol like, Allah berikan rahmat dan juga berkahnya. Allah limpahkan rezekinya, dan Mas Tulus sumpai hati wong sugih buat yang like. Ingat. Ting. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, jangan lupa jadi berkat antar sesama ya teman-teman, terus jadi berkat antar sesama, terus jadi manfaat untuk sesama kita. Jangan lupa juga terus manfaat buat orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, siapapun mereka, mungkin ada yang lebih membutuhkan, silahkan lebih aware dengan mereka ya. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala, amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas terus doakan semoga cepat sembuh, amin. Untuk yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, hutangnya segera dilunaskan, amin. Untuk yang saat ini belum bekerja semoga
semoga cepat dapat kerjaan, amin. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin ya Allah. Kerjaannya awet, amin. Yang pengen punya momongan, yang saat ini hajatnya pengen dekat dengan jodohnya, yang punya hajat pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen umroh, pengen naik haji, pokoknya pengen jadi orang yang manfaat buat orang banyak. Mas Tulus doakan semoga hajatnya dengan segera Allah kabul, amin. Dan teman-teman yang lagi jual aset, rumah, mobil, atau apapun itu tuh kebaikan bersama untuk solusi kehidupannya, semoga segera laku asetnya, amin. Dan semoga Allah pilih dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Video ini mungkin akan tayang selepas asar atau justru bisa malam ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk dibantu like-nya untuk yang belum like, yang belum subscribe juga support dengan subscribe ya. Mas Tulus pamit mundur. Kalau ada salah-salah kata Mas Tulus minta maaf karena jujur saya nggak bisa membahagiakan kalian satu persatu. Yang pasti ada orang yang tidak suka dengan statement atau dengan cara bicara saya minta maaf ya. Yang suka semoga sehat panjang umur, yang nggak suka juga semoga sehat panjang umur plus murah rezekinya. Amin. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Mas Tulus pamit ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Aduh, tenan rek iki. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.